Salam sejahtera saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali pada hari ini, di hari Minggu, di minggu yang kedua di bulan Agustus, tepatnya pada tanggal 9 Agustus di tahun 2020. Rasa syukur selalu kita nyatakan kepada Allah atas kasih yang boleh Ia berikan, anugerah, kekuatan, bahkan berkat yang boleh kita nikmati hingga saudara dan saya boleh ada hingga sampai dengan saat ini. Semua itu karena anugerah Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan saya percaya senantiasa mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kondisi situasi yang kita alami bersama-sama belum ada dalam situasi yang baik, yang di dalamnya kita belum dapat beribadah secara lebih leluasa, berjumpa, bersapa bersama dengan saudara-saudara kita di dalam persekutuan di rumahnya yang kudus. Tetapi hal ini tidak mengurangi akan sikap yang harus kita tunjukkan kepada Allah. Tidak mengurangi kerinduan saudara dan saya untuk kita berjumpa bersama dengan Tuhan, sekalipun masih di rumah kita masing-masing. Saudara-saudaraku, umat Tuhan yang berbahagia, kita tahu dalam suatu pertandingan sepak bola, di sana satu tim yang bermain ada 11 orang, yang di dalamnya saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kesebelasan ini atau tim ini bertujuan dalam satu harapan bersama-sama untuk mendapatkan kemenangan. Dan pastinya saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam satu tim kesebelasan ini mereka tidak semua sama. Ada tempat-tempat yang harus mereka jaga, ada tempat yang ditugaskan kepada mereka untuk mereka melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Sebut saja penjaga gawang. Dia bertugas untuk menjaga gawangnya supaya tidak kemasukan bola. Sebut saja bagian penyerang. Dia diberikan tugas untuk bagaimana berupaya membobolkan gawang musuhnya. Ada yang bertugas sebagai pertahanan, ada yang bertugas sebagai pengawal. Yang pada intinya sekali lagi ada satu tujuan yang diinginkan, yaitu kemenangan. Dalam keberagaman mereka tentu mengharapkan kemenangan. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang keberagaman, berarti di sana ada dalam suatu penyataan, yaitu lebih dari satu perbedaan atau tidak semua sama. Keberagaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kondisi di mana di dalam lingkungan masyarakat atau suatu tempat kehidupan terdapat adanya perbedaan. Jadi tidak semua sama, adanya perbedaan. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, inilah yang melatar belakangi dari pembacaan sabda kebenaran firman Tuhan dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Dalam tema kita berbicara tentang bagaimana memberitakan Kristus di tengah keragaman. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, konteks dari
surat Efesus, di mana surat ini dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, yang dalam tulisannya ini, sekalipun Paulus harus menulis dalam satu kondisi, dalam situasi di mana dia ada di tengah-tengah persoalan dan pergumulan, dalam latar belakang dia harus ada dalam suatu tempat yang disebut dengan penjara, tetapi tidak mengurangi eksistensinya, keberadaannya sebagai orang yang dipercayakan Allah untuk memberitakan, menyampaikan Injil Kristus. Umat Tuhan yang berbahagia, dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, bagaimana Paulus mau menuliskan dalam tulisannya ini dalam satu harapan, dalam satu tujuan, agar persekutuan umat Allah mereka tetap ada dalam persekutuan yang di dalamnya mereka terikat, menyatu dalam kasih Kristus, kasih Allah yang telah menjadi bagian di dalam kehidupan mereka secara pribadi maupun dalam persekutuan. Sekalipun dalam kenyataannya Paulus pun memahami bahwa mereka, persekutuan jemaat yang ada di Efesus ini, mereka tidak pernah terlepas dari latar belakang, dari budaya, dari kehidupan masyarakat di dalam kehidupan masyarakat di Efesus tentunya, yang mana mereka berlatar belakang dari budaya yang berbeda-beda. Dalam istilah yang dipergunakan oleh Paulus, dia mempergunakan istilah budaya atau orang-orang yang disebut di sana orang-orang Yahudi, dan budaya atau orang-orang bukan Yahudi. Dan tentunya masih ada kelompok-kelompok lain, masyarakat yang lain di luar dari masyarakat Yahudi dan non-Yahudi. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kondisi ini membuat kehidupan masyarakat di Efesus, mereka tidak terlepas dari berbagai macam persoalan, baik persoalan sosial, budaya, sampai pada keyakinan, spiritualitas, iman atau keagamaan, yang di dalamnya tentunya mereka menginginkan satu pencapaian dari apa yang mereka harapkan. Sama seperti tim sepak bola tadi, ada keinginan untuk mencapai satu kemenangan. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, tetapi Paulus melihat dalam sisi yang lain. Paulus tidak melihat keadaan ini, perbedaan ini, kelompok-kelompok yang ada, orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi, dan orang-orang yang lain yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat di Efesus, sebagai suatu situasi yang harus dipersoalkan. Sebaliknya, bagi Paulus, hal ini menjadi sesuatu yang harus dikembangkan, sesuatu yang harus ada dalam satu tujuan, yaitu untuk menghadirkan adanya rasa, situasi, kondisi yang kondusif. Kondisi yang kondusif yaitu kondisi yang dalam bahasa Kristiani, kondisi dalam damai sejahtera Allah. Kondisi untuk menghadirkan shalom dari Allah. Nah, ini tentunya saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Paulus mau menyampaikan kepada persekutuan umat Tuhan, orang-orang yang telah mengenal kasih Kristus. Seperti yang kalau kita bisa melihat di dalam bacaan dari Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua, yaitu tujuan yang dituliskan Paulus kepada persekutuan jemaat di Efesus, orang-orang kudus, orang-orang yang telah mendapatkan anugerah kasih Allah, supaya bagaimana mereka tetap ada dalam hidup
di mana kasih Allah menjadi bagian yang tak pernah hilang di tengah-tengah mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13 ini, kita belajar bagaimana Paulus mau memberikan satu penekanan, yang mana pertama, dia tidak mau memperlihatkan, dia tidak mau menonjolkan siapa dirinya, latar belakangnya. Yang notabene Paulus adalah orang Yahudi, tetapi dia tidak mau menekankan keyahudiannya. Dan keberadaannya, kehadirannya bukan hanya bagi kelompok orang Yahudi, tapi bagi orang-orang non-Yahudi, orang-orang di luar daripada orang Yahudi tentunya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus mempunyai satu tujuan. Baginya yang dia lakukan, yang dia kerjakan adalah dia mau memberitakan kabar baik. Dia memberitakan kabar sukacita. Dia memberitakan Injil, Shalom, keselamatan yang datang dari Allah, yang telah menjadi bagian untuk dirinya. Dan dia sadar bahwa itu harus menjadi bagian yang harus diwujudkan dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Kita dapat membacanya di dalam ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kehadirannya, keberadaannya untuk dan bagi umat, untuk mendatangkan damai sejahtera. Dari bacaan kita dalam ayatnya yang ke-13, dari apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka kerjakan, akhirnya mereka tetap hidup dalam kasih Kristus. Mereka tetap mempunyai semangat untuk dapat menghadirkan Shalom, damai sejahtera Allah, sekalipun harus ada di dalam perbedaan, sekalipun ada dalam keberagaman, tetapi dalam satu tujuan, yaitu untuk membawa berita kabar sukacita dari Allah. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini tandanya dalam persekutuan kita sebagai orang-orang yang telah mendapatkan anugerah kasih Allah. Saudara dan saya, kita gereja dipanggil untuk bagaimana kita pun harus menghadirkan damai sejahtera dari Allah di tengah-tengah keberagaman, sekalipun sulit, sekalipun tidak mudah. Menghadirkan Kristus di tengah-tengah keberagaman bukan berarti kita mengajak mereka, orang-orang di luar kita, untuk mengikuti kita. Bukan itu yang menjadi tujuan. Tetapi yang menjadi tujuan kita adalah bagaimana ketika kita ada dalam kehidupan bersama dengan orang lain, kita boleh dapat menghadirkan Shalom, damai sejahtera dari Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6, di sana Paulus menekankan bagaimana dia berkata bahwa aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Semua karena Allah. Inilah tugas kita. Inilah yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita, di mana saudara dan saya, kita sebagai gereja dipanggil untuk menghadirkan Shalom, damai sejahtera bagi Allah. Menghadirkan Shalom, damai sejahtera berarti kita mau membawa situasi, menghadirkan keadaan yang kondisif, keadaan yang di dalamnya sukacita menjadi bagian dalam kehidupan, bukan hanya bagi kita bersama dengan persekutuan, tetapi bagi kita bersama dengan orang-orang lain. Inilah tugas kita, dan inilah yang harus kita lakukan, kita kerjakan sekalipun sulit, karena tidak semua dapat menerima apa yang akan kita lakukan. Tidak semua dapat menerima kebaikan yang akan saudara dan saya serta gereja lakukan. Tetapi tujuan kita adalah untuk menghadirkan damai sejahtera. Terpujilah Tuhan, kekal kini selama-lamanya. Amin.